Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, bagaimana kami dapat hidup kalau tak Kau beri kekuatan dari Yesus cahaya kehidupan dunia? Kami mohon semoga kami dapat memahami kitab suci-Mu dan mengalami pula belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, penebus kami, Dialah Putra-Mu yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu, kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya. Sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapa dan orang apa wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskan. Siapa di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus, "Betul pendapatmu." Dan sambil berpaling ke wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapa dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Maha Baik. Ia datang kepada semua orang. Ia memanggil semua orang, juga yang tampil dengan beringas dan jahat seperti Saulus. Dan karena bertemu dengan Yesus dan mengalami kasih Yesus, Saulus menjalani hidup baru. Ia mengubah bukan hanya namanya dari Saulus menjadi Paulus, tapi ia juga berubah dari penganiaya Kristus dan jemaatnya
menjadi orang yang sangat mengasihi Yesus dan jemaatnya. Injil hari ini juga berbicara tentang kisah yang sama, tentang orang yang berjumpa dengan Yesus, yang bertobat, dan dosanya diampuni dan dibaharui. Itu tampak dalam wanita yang dituduh sebagai wanita yang berdosa. Jangan ditanya dosanya apa, karena tidak ditulis. Atau jangan-jangan itu hanya rumor, mungkin saja. Tapi memang semua orang berdosa, termasuk orang Farisi itu. Bedanya orang Farisi itu terus menuduh, dan menuduh. Dan akhirnya hatinya tidak berubah. Tetapi wanita itu menyadari diri dan menunjukkan kasihnya dan menunjukkan imannya. Ia pun mengalami pembaharuan, pemberdayaan, mengalami kasih Allah yang menghidupkan. Mari kita yang mengikuti Ekaristi hari ini menyadari kembali betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyat kekuatannya untuk mengubah diri kita menjadi manusia yang terberkati dan terselamatkan. Mari kita hayati itu dengan hidup beriman, dengan hidup baik, dengan mau berbagi. Mereka yang berbagi mengurangi dosanya. Tapi orang yang tidak mau berbagi, tidak mau mengampuni, juga akan terus hidup dalam dosa-dosanya. Amin.